Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta agar ilmu yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita maupun orang lain serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Baiklah, ketua kelas ada yang tidak hadir hari ini? Ya, nanti nama yang tidak hadir dicatat beserta keterangannya ya. Sesudah pembelajaran, kasih catatannya ke saya. Baiklah, terima kasih ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang makna Asmaul Husna dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalian pasti sudah tahu kan apa itu Asmaul Husna? Iya, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Nama-nama Allah yang baik terdiri dari 99. Sebagaimana Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa nama-nama Allah yang baik atau Asmaul Husna itu ada 99. Barang siapa yang menghafalkannya, maka akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Sebagaimana dalam firman-Nya dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180 yang artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna, dan tinggalkanlah orang-orang yang mensalah-artikan nama-nama baiknya tersebut. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Pada bab ini kita tidak akan membahas 99 nama-namanya ya. Kita hanya akan membahas 4 saja. Yang pertama adalah Al-Alim, yang kedua Al-Basir, Al-Sami, dan Al-Khabir. Baiklah, ada yang tahu apa itu Al-Alim? Yang tahu coba angkat tangan. Iya, tidak ada yang tahu. Bukunya pada nggak dibaca ya. Jadi, Al-Alim itu artinya maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang nampak dan apa yang gaib. Pengetahuan Allah sangat tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk hidup diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, pengetahuan Allah itu sangat luas dan tidak terbatas. Sebagaimana dalam Quran surat Al-An'am ayat 59 yang artinya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitabnya, atau kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz ya. Perilaku yang dapat kita terapkan atau yang dapat kita wujudkan dalam meyakini sifat Allah Al-Alim ini adalah dengan terus-menerus belajar, mencari ilmu terus-menerus, merenungi ciptaannya. Dan juga penting untuk diperhatikan bahwa kita tidak boleh merasa paling pandai setelah belajar. Kita harus terus belajar. Orang berilmu itu harus tetap rendah hati, seperti pohon padi yang semakin mengisi dia akan semakin merunduk. Iya, dan yang kedua adalah Al-Khabir. Al-Khabir artinya maha waspada, mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan detail, dengan penuh kecermatan, kewaspadaan, baik secara lahir maupun secara batin. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang salah sasaran. Ini menandakan bahwa Allah adalah maha waspada. Allah mengetahui secara detail apa yang dikerjakan makhluk-makhluknya. Sebagaimana dalam Quran surat At-Taubah ayat 16, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Wallahu khabiru bima ta'malun. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, perilaku yang dapat kita wujudkan bagi orang yang percaya bahwa Allah adalah maha waspada, hendaklah kita selalu waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan.
Kita harus waspada dalam melaksanakan kegiatan apapun. Kegiatan yang kita kerjakan haruslah dalam bentuk hal yang positif. Iya, karena Allah selalu maha waspada terhadap kita, baik di sekolah, di rumah, ataupun di tempat-tempat lainnya. Nah, orang yang waspada ini akan mendapatkan hasil yang maksimal, tidak akan menyesal di kemudian hari. Yang ketiga adalah asami. Asami apa artinya? Tidak ada yang tahu lagi ya? Iya, bukunya dibaca ya. Asami artinya maha mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah tidak terbatas. Tidak ada satupun yang lepas dari pendengarannya. Meskipun suara itu pelan dan terbesit di dalam hati pun, Allah mengetahuinya, Allah mendengarnya. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Wallahu sami'un alim. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, ini ayat apa ini? Ayo. Ini surat apa? Surat Al-Baqarah ayat 256. Nah, perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat maha mendengar adalah kita harus berupaya agar segala sesuatu yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik lagi berguna, karena kita meyakini Allah selalu mendengar apa yang kita ucapkan. Bahkan saat kita berbicara di dalam hati dan tidak ada orang yang mendengar, Allah mendengar. Jadi kata-kata yang harusnya kita ucapkan itu adalah kata-kata yang baik, atau lebih baik diam. Iya, jika tidak bisa berkata baik, ya sudah, lebih baik diam saja. Dan yang keempat adalah Al-Basir. Al-Basir artinya maha melihat. Allah melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini bisa Allah pantau. Sebagaimana dengan firman Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ini terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 18. Perilaku yang mencerminkan keyakinan bahwa Allah maha melihat adalah hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini. Sebagaimana dengan firman Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ini terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 18. Perilaku yang mencerminkan keyakinan bahwa Allah maha melihat adalah hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kita diajarkan untuk pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Hal ini bisa menjadi introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri agar hidup menjadi lebih terarah. Nah, ada sebuah kisah ya. Kisah si pengembala kambing. Waktu itu Abdullah bin Dinar berjalan bersama Khalifah Umar bin Khattab dari Madinah menuju Mekah. Di tengah perjalanan, mereka berdua bertemu dengan seorang pengembala. Khalifah Umar hendak mencoba menguji si gembala itu. Kata Khalifah Umar, "Wahai anak gembala, jualah kepadaku seekor anak kambing dari ternakmu itu." Kemudian si gembala menjawab, "Aku hanya seorang budak, Tuan." Khalifah pun membujuk, "Kambing itu amat banyak, apakah majikanmu tahu?" "Tidak, majikanku tidak akan tahu berapa ekor jumlah kambingnya. Bahkan yang mati dan lahir pun dia tidak akan memeriksa dan menghitungnya." Kemudian Khalifah Umar terus membujuk, "Kalau begitu, hilang satu ekor kambing, majikanmu tidak akan tahu. Atau katakan saja, mati pada tuanmu, anak kambing itu dimakan serigala. Ini uangnya, terimalah, ambil saja buatmu untuk membeli baju dan roti." Kemudian anak gembala tetap tidak terbujuk dan mengabaikan uang yang disodorkan oleh Khalifah Umar ini. Si pengembala diam sejenak. Ditatapnya wajah Amirul Mukminin itu. Kemudian dari bibir si pengembala terucaplah kata-kata yang menggetarkan hati Khalifah Umar bin Khattab. "Jika Tuan menyuruh saya berbohong,
Lalu di mana Allah? Bukankah Allah Maha melihat, Maha mengetahui? Apakah Tuhan tidak yakin bahwa Allah mengetahui siapa yang berdusta? Seketika Umar gemetar mendengar ucapan si gembala tersebut. Rasa takut menjalari seluruh tubuhnya. Persendian tulangnya terasa lemah. Dia menangis mendengar kalimat yang diucapkan oleh gembala itu. Kalimat itu mengingatkannya dengan tauhid dan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan tanggung jawabnya di hadapan Allah. Lalu dibawanya anak gembala yang berstatus budak itu kepada tuannya. Kemudian khalifah menebusnya dan berkata, "Telah kumerdekakan kamu, Nak." Apa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini? Iya, bahwa dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat. Kita harus percaya dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita kerjakan di dunia akan mendapat pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Untuk itu, kita haruslah melakukan hal-hal yang baik karena kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun manusia tidak mengetahuinya. Nah, jam pelajaran kita sudah habis. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini bisa dipahami dan semoga bisa bermanfaat ya. Baiklah, pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita sambung minggu depan. Marilah kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.